Perkenalkan, nama saya Bona Utama Dwi Aktomi sebagai General Manager di PT Hayuning Bumi Makmur yang alamatnya ada di Kutu Wates, RT 09, Sinduadi, Sleman. Untuk PT HBM sendiri itu berdiri di 2024 bulan Oktober dan ini didasari dari dua visi dan misi yang sama dari dua perusahaan, PT Marim Langkah Indonesia dan PT Tulodo. Nah, PT Marim Langkah Indonesia sendiri ini lebih fokus terhadap pengolahan sampah organik, kemudian PT Tulodo Indonesia itu lebih ke social behavior movement. Nah, di sini kita mendapatkan satu visi misi yang sama ya terkait dengan permasalahan sampah itu tidak hanya berasal dari lingkungan tapi juga dari tingkah laku manusia sendiri. Nah, di sini kita akhirnya membentuk PT Hayuning Bumi Makmur yang saat ini bergerak sebagai pengolahan sampah atau waste management yang lebih difokuskan untuk ke sampah organiknya dulu, karena di sini sampah organik yang kita tahu menjadi sebuah masalah yang menimbulkan bau dan kemudian pencemaran lingkungan. Kenapa kita hadir itu memang menjadi sebuah tantangan ya dari kami sendiri yang melihat bagaimana pengolahan sampah yang khususnya di DIY sendiri masih kurang memadai, masih banyak tumpukan sampah yang ada di hampir seluruh kabupaten. Nah, dari sini kami berangkat untuk membantu mengurai masalah sampah organik itu sendiri gitu. Karena selama ini yang kita tahu mungkin pemanfaatan sampah anorganik atau sampah keringnya itu sangat banyak peminatnya, tapi untuk sampah basah sendiri atau sampah organik itu cukup sedikit dan tidak banyak yang mau memulai untuk mengolah sampah organik. Nah, akhirnya dari sini kita memulai untuk bergerak membuat sebuah perusahaan yang mana kita akan membantu untuk mengurai sampah organik dengan larva dari black soldier fly atau lalat BSF yang biasa disebut maggot. Nah, maggot ini kita gunakan untuk mesin mengurai sampah organiknya yang nanti bisa kita manfaatkan juga untuk pakan ternak ataupun pakan hewan peliharaan untuk penghobi, dan di situ juga kita mempunyai nilai manfaat lain untuk pupuk organiknya. Ya, untuk saat ini PT HBM sendiri bekerja sama dengan beberapa mitra dari beberapa hotel yang memang sampahnya kita ambil lalu kita olah di PT Hayuning Bumi Makmur ini. Kenapa kita bekerja sama dengan hotel? Karena salah satu penyumbang sampah organik terbesar itu dari pariwisata, kemudian juga dari hotel itu cukup banyak dan itu yang perlu kita selesaikan. Dan kemudian karena BSF ini cukup rakus ya dan kebutuhan makannya banyak, jadi kita bekerja sama dengan beberapa hotel yang ada di Jogja. Jadi sampah yang datang, sampah sisa makanan itu kita masukkan ke dalam biopon, kotak-kotak untuk penampungan maggot ya. Di situ nanti kita masukkan sampah sisa makanannya, kemudian kita kasih maggot dan maggot akan mengurai dalam waktu yang cukup cepat. Nah, di sini kita memanfaatkan itu maggot ini sebagai mesin pengurainya, seperti itu. Jadi cuma kita masukin sampahnya, kemudian kita kasih maggot. Setelah itu tiap hari kita kasih dan nanti di waktunya panen itu kita akan panen kurang lebih 15 hari. Jadi caranya cukup simpel ya, kita kasih sampah sisa makanan kemudian kita kasih maggot aja. Nanti maggot akan menghabiskan atau mengurai sampah sisa makanannya. Ya, kita menggunakan dua sistem. Pertama sistem lantai, biopon lantai, dan sistem rak. Kenapa sistem rak? Itu karena dari segi lokasi kita tidak cukup besar, kita akhirnya mensiasati dengan menggunakan rak. Nah, kenapa menggunakan sistem rak ini? Untuk menambah kapasitas produksi kita, menambah daya urai yang banyak ya, karena sampah yang masuk juga cukup banyak. Jadi kita menggunakan dua sistem. Yang pertama untuk ukuran sendiri itu di kami ada beberapa ukuran. Yang rak itu 1x2 dan 80 cm x 2 meter. Kemudian untuk yang biopon lantai ada 1,5x1, ada yang 2,5x2, dan ini bervariasi ya. Kalau untuk biopon rak itu kita pemberian telurnya itu di 10 gram. Tapi kalau untuk biopon lantai itu bisa 30 gram sampai 50 gram per bioponnya. Kita ada pembagian 3 ruangan. Jadi ruangan pembesaran, ruangan indukan, dan ruangan persiapan untuk pakan atau sampah organik sisa makanan itu datang. Kemudian kita timbang, itu ada di depan, di luar, dan kemudian di belakang itu ada ruang indukan. Jadi kalau di ruang indukan itu mulai dari lalat, prepupa, pupa, nanti untuk panen telur, penetasan, itu ada di belakang di ruang indukan. Kemudian kalau yang di dua ruangan ini ada yang sistem rak dan sistem lantai, itu untuk pembesaran.
karena kita ada kerjasama dengan hotel, itu memang kita takar semua. Jadi sampah yang masuk berapa kilo itu kita catat semua, kemudian yang kita masukkan ke biopon juga kita catat. Nah, per harinya itu kurang lebih 10-20 kilo per bioponnya. Kenapa kita menggunakan metode seperti itu? Pertama, supaya penguraian dengan maggotnya jauh lebih cepat dibanding pembusukannya. Nah, ini juga karena kita dekat dengan lingkungan pemukiman, kita harus mengurangi baunya supaya tidak menyengat sekali dan tidak ada timbulan konflik dengan masyarakat. Jadi kita takar semua, dan itu juga akan ada catatannya. Jadi semua proses dari mulai lalat bertelur sampai dengan nanti menjadi lalat lagi itu kita semua ada catatannya gitu. Jadi untuk perharinya berapa pakan masuk, kemudian yang ditebar di pembesaran itu berapa gram, itu semua kita ada pencatatannya. Itu gunanya kita juga untuk memprediksi hasil panen, kemudian sampah yang masuk per hari berapa, karena kaitannya nanti dengan reporting atau laporan untuk hotel, karena tiap bulan kita akan memberikan laporan sampah yang sudah terkelola itu berapa banyak. Nah, itu jadi semua kita catat. Untuk sampah sendiri kita ambil, jadi tiap malam kita pengambilan sampah ke hotel. Itu nanti untuk sampah basahnya atau sisa makanannya dibawa ke farm HPM. Tapi kalau untuk sampah keringnya kita bermitra dengan vendor lagi. Ya, kenapa di sini dikatakan cukup terjaga dari segi baunya, karena memang penggunaan sampah dari hotel itu sendiri kan fresh ya, tiap hari harus kita ambil, dan begitu sampai di sini paginya langsung kita distribusikan. Jadi untuk pemberian pakannya itu di pagi hari supaya sore itu sudah mulai berkurang. Kenapa kalau kita kasih pagi? Karena biasanya di lingkungan sekitar kan cukup padat ya, orang-orang pada bekerja, nggak di rumah. Nah, ketika kembali ke rumah sudah sore, harapannya bau itu sudah berkurang, jadi tidak mengganggu mereka beristirahat seperti itu. Makanya kita setiap pagi pemberian pakan, dan itu juga ada batas waktunya seperti itu. Ketika kita memilah sampah yang datang dari hotel itu, kita buka, kita lihat isinya. Ketika terlalu banyak plastiknya, itu langsung kita sisihkan dulu, kita pisah, kita sortir. Tapi kalau misalkan lebih banyak sampah basahnya, sampah sisa makanannya, kita langsung masukkan ke biopon. Nanti biarkan maggot yang akan memilah. Dan di sini kita ada beberapa sampel nanti, contohnya yang bioponnya banyak plastiknya. Nah, ini plastiknya akan dibersihkan oleh maggot. Jadi maggot ini juga membantu untuk membersihkan sampai celah-celah terkecil dari plastik. Kenapa? Karena kalau plastik itu masih ada sisa makanan yang menempel, kemudian kita tumpuk dan kita buang ke depo atau ke TPST, itu akan menimbulkan bau. Jadi yang menimbulkan bau ini kan yang sampah sisa makanan atau sampah organiknya ya. Makanya kita masukkan ke maggot dulu, kemudian maggot akan membersihkan sampai celah-celah terkecilnya, tidak ada sisa makanan lagi, baru kita kumpulkan dan kita buang ke TPST seperti itu. Atau bisa juga kita jual, kita kumpulkan lagi. Jadi kalau untuk di kami itu sistemnya 15 hari panen dari menetas. Jadi kemudian di sini di biopon pembesaran itu 8 hari. Itu kita kasih makan tiap hari. Jadi masuk usia 8 hari kita kasih 10 kilo. Nanti di hari berikutnya di usia ke-9 kita kasih makan lagi. Sampai di usia 14 itu kita stop, karena nanti di usia 15 hari kita panen. Nah, nanti setelah kita panen itu kita isi lagi dengan baby maggot lagi. Jadi siklusnya seperti itu terus. Dan biasanya kita menghasilkan dari 1 gram telur itu minim 1 kilo maggot. Untuk siklus maggot sendiri atau siklus lalat BSF ya, itu kurang lebihnya 45 hari dari telur menetas sampai menjadi lalat lagi. Kalau bertelur itu nanti 3-4 hari akan menetas, kemudian 0-7 hari itu kita menyebutnya fase baby maggot. Nah, di situ nanti ada di ruang indukan, itu untuk penetasannya kita bisa menggunakan berbagai macam media, mulai dari mungkin teman-teman ada yang menggunakan ampas tahu, ada yang menggunakan ampas kelapa, polar, ataupun langsung menggunakan bubur sampah organik. Nah, nanti setelah usia 7 hari kita masukkan ke biopon pembesaran, itu akan menjadi maggot dewasa usia 8-21 hari. Nah, tapi yang kita gunakan untuk pakan ternak itu di usia 15 hari. Kemudian di umur 22-29 hari itu akan menjadi fase prepupa. Nah, tapi tadi yang saya sampaikan bisa masuk ke fase ini ketika nutrisinya tercukupi. Bisa lebih cepat, bisa lebih lama, tergantung dari nutrisi atau makanan yang kita kasih ke maggot itu sendiri. Kemudian akan menjadi pupa di usia 30 hari sampai 42 hari. Kemudian akan menetas menjadi lalat atau akan pecah menjadi lalat. Nah, lalat BSF ini tidak membawa penyakit karena selama fase lalat itu tidak hinggap di makanan. Jadi lalat BSF itu hanya mendekati sumber bau untuk melakukan reproduksi, melakukan perkawinan dan bertelur. Dan lalat BSF sendiri juga usianya hanya seminggu. Setelah melakukan perkawinan itu akan mati. Jadi di sini kita mempunyai kandang lalat sendiri khusus untuk membuat siklusnya seperti itu. Karena ketika satu fase atau satu step itu putus akan merusak siklusnya seperti itu.
Untuk PT HBM sendiri saat ini lebih fokus ke maggot fresh ya, karena permintaannya juga cukup tinggi dan kita juga masih kekurangan juga untuk mensuplai maggot fresh. Tapi kedepannya kita ada beberapa juga untuk produknya itu dari maggot fresh, maggot kering, pupuk organik. Kemudian nanti ada juga rencana kedepannya itu ke pakan ternak jadi langsung diberikan ke ayam ataupun ke ikan. Kenapa kita berpikir ke sana? Karena saat ini penggunaan maggot ini masih maggot fresh dan itu kita melihat beberapa kendala ketika peternak membeli dalam jumlah yang cukup banyak, misalkan pembelian 100-200 kilo, tapi nanti penggunaannya untuk 3 hari ke depan. Jadi masih ada spare waktu dan itu ketika kita kasih makan, peternaknya akan repot. Jadi wah, saya punya 100 kilo yang akan saya pakai untuk 3 hari ke depan, supaya tidak menyusut saya kasih makan. Jadi peternak itu wajib ngasih makan dulu supaya tidak menyusut, karena kalau menyusut kan rugi ya. Jadi kita beli 100 kilo tapi kita pakai untuk 3 hari kemudian kok tinggal 90 gitu. Nah kita loss 10 kilo. Nah ini yang sangat disayangkan. Tapi ketika penggunaan itu hanya sekali pakai, misalkan beli langsung dikasihkan untuk ternak semua, itu nggak ada masalah. Yang untuk hewan ternak itu maggot yang masih usianya di bawah 15 hari, maksimal 15 hari lah. Kenapa? Karena kandungan nutrisinya masih cukup baik dan kemudian kadar pembentuk cangkang atau kitin itu belum terlalu keras gitu. Jadi memang kita ada pemberian waktu khususnya dan maggot ini bisa pindah fase dari misalkan baby maggot ke maggot dewasa, kemudian ke prepupa, ke pupa dan ke lalat. Itu karena kandungan nutrisinya tercukupi. Jadi dari maggot dewasa bisa menjadi prepupa ketika nutrisi dalam tubuh maggot ini tercukupi. Kalau nutrisinya kurang, mereka nggak akan jadi prepupa. Nah, prepupa ini yang tidak disarankan diberikan ke hewan ternak karena tadi cangkangnya sudah cukup keras. Tapi ketika mau produksi minyak maggot atau tepung itu bisa. Kalau kita mau produksi tepung, bagusnya pakai maggot yang dewasa di bawah 18 hari. Tapi kalau kita mau produksi minyaknya yang lebih banyak, minyak maggotnya kita pakai yang prepupa karena kadar lemaknya sudah cukup tinggi, itu hasil minyaknya juga cukup banyak seperti itu. Jadi untuk produk turunan maggot itu banyak sekali. Maggot ini bisa dimanfaatkan hampir semua di fasenya. Fase lalat yang sudah mati itu bisa kita manfaatkan untuk cemilan hewan ternak seperti ayam, kemudian untuk pupuk juga bisa, kemudian dari telur dan maggotnya. Nah, fase maggot ini dari bayi sampai dewasa, inilah yang kita manfaatkan sebagai mesin pengurai sampah organik. Kemudian nanti akan menjadi prepupa dan pupa. Nah, ketika sudah jadi pupa atau kepompong, dia akan pecah menjadi lalat. Cangkangnya ini pun juga masih bisa kita manfaatkan. Itu untuk kita bikin tepung dan kita jadikan campuran pakan ternak juga. Kemudian kotorannya maggot ini juga kita bisa gunakan untuk pupuk organik seperti itu. Saya kaget juga ada permintaan lalat, itu minta dikirim ke Surabaya. Jadi saya bingung juga gimana cara ngirim lalatnya ya. Terus saya pikir lalat yang sudah mati, ternyata lalat yang masih hidup. Nah ini ketika saya gali, untuk apa lalatnya Pak? Untuk makan walet seperti itu. Oh, dari situ kita tawarkan jika Bapak membeli lalat itu kita tidak bisa pengiriman karena nanti akan mati di perjalanan gitu. Kemudian kita sarankan untuk membeli pupa karena nanti setelah itu seminggu kemudian akan menjadi lalat dan siap disantap oleh si walet ini sendiri gitu. Nah, jadi untuk yang bisa kita jual itu sebetulnya hampir semua fase itu bisa gitu. Harganya bervariasi ya, tergantung dari pengambilan jumlahnya, karena tentunya kalau ada pengambilan jumlah banyak kita bisa negosiasi. Cuman untuk range-nya kalau di maggot fresh itu dari 7.000 sampai 15.000 per kilonya. Kalau untuk telur itu 3.000 per gramnya. Kalau untuk baby maggot itu 5.000 per gram. Jadi di tempat kami penetasannya satu kotak itu 10 gram. Nah itu kalau kita jual biasanya per box, hasil dari tetasan 10 gram itu kita kasih harga 50.000 per boxnya gitu. Kalau untuk prepupa di 35.000 per kilo, kalau pupa 50.000. Kalau untuk kasgot itu di 1.500 sampai 2.000 tergantung dari jumlah pengambilannya, seperti itu. Yang bisa kita sampaikan adalah lebih bijak lagi ketika mengkonsumsi makanan. Jangan sampai terlalu banyak ngambilnya kemudian terbuang.
Indonesia itu sempat menjadi juga pembicaraan terkait dengan sampah sisa makanan yang terbuang itu cukup banyak, tapi juga banyak masyarakat yang kelaparan. Nah, ini kan sebuah ironi ya, banyak yang lapar tapi sisa makanan terbuang cukup banyak. Nah, harapan saya dari teman-teman ataupun nanti yang akan menonton channel ini lebih bijak lagi untuk mengkonsumsi makanan. Jadi jangan sampai lapar makan, ambil sebanyak-banyaknya kemudian sisa gitu. Ambil secukupnya, kalau kurang ambil lagi secukupnya, jangan sampai tersisa seperti itu. Dan mulai untuk memilah sampah dari diri sendiri, contohnya di rumah gitu. Kenapa? Ketika sampah itu sudah terpilah, proses untuk pengolahannya akan jauh lebih cepat. Kenapa? Karena memilah sampah itu membutuhkan waktu yang panjang ya, karena harus memisahkan antara plastik, botol, kaleng, kemudian sisa makanan. Nah, ini yang perlu jadi catatan. Ayolah kita sama-sama, tindakan kecil kita memilah sampah di rumah itu sangat membantu kok, seperti itu. Untuk kerjasama dengan PT Hayuning Bumi Makmur, nanti bisa kunjungi websitenya di hayuningbumi.com atau di sosial medianya di hay.bumi di Instagram. Itu nanti ada kontak numbernya, bisa dihubungi. Nanti akan ada tim kami yang akan mengajak untuk berdiskusi lebih lanjutnya. Ya, terima kasih sudah melihat channel ini. Mari kita sama-sama lebih bijak lagi dalam mengkonsumsi makanan, dan mari pilah sampah dari rumah supaya pengolahan sampah jauh lebih baik lagi, bumi kita lebih terjaga, dan hidup kita jauh lebih nyaman. Terima kasih. Hayuning Bumi itu, hayuning itu keindahan, bumi itu bumi di mana kita tempat tinggal ataupun kita berpijak ya. Jadi Hayuning Bumi itu keindahan bumi yang harus kita jaga.